dari kata nazala, ya. Kalau itu kan kata benda, itu kata benda yang sudah memiliki objek juga, Hmm. gitu. Oh, sorry, kalau tanazalu, tanazala ya tanazalu, tanazu. Oh, itu udah, ya itu udah mutadi. Dia udah transitif, sudah memiliki objek. Kalau saya coba nanti pelajari lagi ya Bang Andre. Mm-mm. Jadi coba dilihat bagaimana sih bentuk ya, membentuk sebuah kalimat ya, yang dia menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat itu ya, dia tidak berobjek tuh disebutnya. Dalam kaidah nahu disebutnya lazim. Maka semua fi'il lazim harus muta'addi jika dia ingin ditempatkan menjadi sebuah kata kerja gitu. Tidak semua, tapi ada beberapa. Nanti ada kategorinya di dalam bahasa. Yang mana yang lazim, yang mana yang yang memang yang dia sudah berobjek gitu. Contoh mulia. Mulia transitif atau intransitif? Transitif. Misalnya saya susun ya. Intransitif dong. Oh KBS intransitif, mulia sorry sorry. gitu. Oh iya iya. KBS Dimuliakan mulia baru ya. misalnya KBS mulia ke ayahnya misalnya. Bisa nggak itu jadi jumlah yang mempunyai maksud misalnya atau berfaedah? Tidak. Eh, memuliakan jatuhnya di situ. Harusnya memuliakan. Nah, itu dengan ditambahkan imbuhan maka dia otomatis jadi transitif. Begitu, Bang KBS. Iya Bang. Mm-mm. Hukum, transitif, intransitif. Nah, Intransitif. itulah iya, kata-kata sifat itu. Yang sifatnya yang menjadi kata sifat dia pasti lazim gitu. Itu kuncinya begitu. Mulia, ya Kalau memuliakan gitu. Bang Alkamus, saya Ya, mana Bang Gre? Undang-undang. itu tadi di bawah dia. Bang kalau al-sab'ah itu eh, bisa arti kata kerja kan ya? Bisa. Sabaa. Oh, ya udah. Ya udah. Oh, Dia jadi isbatan bisa kan ya? bisa. Oh, ya udah. Ada, Berarti setiap itu bener ada. gua. Setiap ada itu ada. Ada kata benda, ada kata kerja, ada fiil, ada isim. Oh, ya Makanya udah. Nah, berarti rajin membuka prasangka gua rajin terhadap membuka ilmu kamus itu itu. iya. Yaumul Sab'ah itu kan bukan berbicara sesuatu hal yang kelihatan gitu kan. Jadi memang ya itulah. Ada gunanya juga Bang ya buka-buka kamus ya. Meskipun nggak tahu itu atau apa-apa gitu, masih belum tahu sih. Tapi ntar ada itu kan Bang, ada apa? Ada aplikasi sih emang. Kalau nggak ada aplikasi juga bingung gua. Makanya lihat Hmm. lihat kategorisasi dari sebuah kata gitu ya. Nah, nanti kan dikasih Hmm. tuh sebagai sebuah rumusan etimologi dia memberikan klasifikasi. Ini disebut
tadi juga disebut kata benda. Kalaupun kata benda apa? Ada kategorinya lagi. Misalnya kayak tadi Hmm. ada isim yang ya, lil adat misalnya, maka bicaranya hitungan. Kalau misalnya ahad, ya kan? Ahad itu bisa satu, bisa apalagi itu, bisa hari Ahadun, maknanya. ahadun. Mm-mm. Kalau ahadun apa, Bang? Ya kalau ahadun di situ ada, kalau dalam kamus dia musyabahah mubalaghah. Musyabah, mubalaghah. Mm-mm. Contoh Musyabah, misalnya, musyababih. beo itu Ada yang kayak gitu ya? beo itu kata benda, beo. Tapi membeo itu kata kerja. Heeh. Oh. Mm-mm. Ya kalau ngomong Beonya bahasa muntah. manusia itu kata benda. Beonya muntah, Bang. Beonya muntah. Nah, Ini nggak pernah saya muncul jilat. ini. Siapa ini? Apa Bang Alfat ini? Kemana aja, Bang? Habis semedi, Bang. Semedi dapat ilmu. Nggak usah nangis lah. Sekarang- Anis kalah nggak usah nangis lah. Sekarang udah Anis banyak kalah ini. nangis, Bang. Udah jelas menang Pak Jokowi lagi kan gitu. Gimana? Nggak percaya ini dia. Wah, banyak banget ilmu muntahan Beo sekarang ini, Bang, kalau kamus. Ya syukur udah bisa mengklarifikasi bahwa mana yang muntahan Quran, yang mana muntahan beo gitu. Alhamdulillah Bang Alfat sudah mulai bisa mengklarifikasi. Artinya kan bisa menjadi berhati-hati ya. Bisa memisahkan yang mana yang beo, yang mana yang lang gitu. Mana bio mana lang ya. Itu maksudnya memisahkan yang hak sama yang batil juga enggak itu Bang Andre? Ya itu maksudnya. Gitu. Kalau Haidir itu muntahan Beo juga, Bang? Bukan? Kan tadi saya udah kasih tahu. La tantuk fala tuktab. Sesuatu yang tidak disebut ya tidak bisa ditulis. Itu kaidahnya kan gitu. Khidir itu di Al-Quran tertulisnya ahli hikmah ya kalau nggak salah. Hamba Allah. Oh, Abdi. Apa Ya, lagi abdi. di Khidir ini? Padahal udah ditulis loh di ayat satunya itu. Surat Al-Kahfi itu. Coba tuh Bang Alfa. Surat 1 dari surat Al-Kahfi apa bunyinya? Ayo naik Kang Adi. Wah, itu ada yang mau naik itu. Bang Adi mau naik nih. Perihal Haidir. Ini keren ini Bang Adi nih. Kritis nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. malam. Itu ini mah hanya berbagi doang, Bangnya. Jadi begini, jadi baru bukan baru ngeh, jadi memang semakin yakin lah gitu, semakin bertambah pisau bedah. Persoalan kata Khidir itu termaktub dalam buku Al-Quran atau tidak, gitu kan? Nggak ada, Bang. Karena saya dari ranah pedalangan wayang purwa. Gimana? Kalau antum baca kitab Fizilalil Quran, salah satu tafsir Fizilalil Quran Syed Qutb, ada satu kehati-hatian Syed Qutb ketika
dia tidak mau menulis dalam tafsirnya menulis kata haidir. Alasannya apa? Karena Allah nggak ngomong haidir. Jadi Said Kutub Wah, tidak ini mau kok menambah-nambahi kalimat yang ambilnya kok ke sana ini. Ini muntahan beliau beneran ini. Gimana ya. nih? Barusan dibilangin. Ya, jadi tidak ada ketika di Quran tidak ada ya Iya, tidak ada. gini loh. Iya, Khidir itu yang ditanyakan, dia itu yang dimaksud itu nabi atau kata kan gitu. Dia kalau kata dari kata khodaro itu ada kan gitu. Tapi Khidir dalam yang dimaksud itu apa namanya nabi atau yang bersama Musa dan lain sebagainya itu nggak ada yang dimaksud di sana kan gitu, Bang Muntahan. Nah, beda yang kita bahas bukan bahas lugat ya, tapi figur Nah tentang iya makanya haidir. ditanyain dulu ke orangnya gitu. Yang dimaksud apa Khidir itu? Bentar, wakana insanu ajula. Boleh Bang. saya selesaikan dulu. Bang Leo. Nah itu ya siap Bang Adi, lanjut. Ya, untuk menambah itu ya satu, jadi kalau begitu hidir itu secara kata apa artinya gitu. Apakah julukan artinya bukan nama personal gitu. Bang Adi ini saya anu aja nih apa gampangnya aja. Bang Adi tahu Khidir itu tulisannya kayak gimana, dari mana kan gitu. Itu Iya makanya sederhana itu. saya biar selesaikan dulu. Saya kan dibesarkan di ranah pedalangan nih Bang. Terus satu saat waktu sama zaman kuliah saya pernah baca buku Suluk Linglung Sunan Kalijaga. Barangkali ada yang pernah baca belum? Belum, saya belum. Oke, ya makanya biasa selesaikan dulu gitu. Saya baca buku Suluk Linglung Sunan Kalijaga gitu. Dan itu yang menulis dikatakan di situ adalah Sunan Kalijaganya langsung gitu. Dengan kronologis bagaimana tulisan itu, jurnal itu bisa didapatkan. Karena satu orang yang mendapatkan kabar bla 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 sehingga menemui ahli waris keturunan 14 kalau nggak salah, dan tahu yang bersangkutan keturunan 14 itu karena yang bersangkutan yang akhirnya menuliskan itu mendapatkan petunjuk sehingga mendapatkan alamat yang disebutkan gitu, plus dengan orang yang disebutkan juga satu itu. Nah, Suluk Linglung Sunan Kalijaga ini perjalanan Sunan Kalijaga sehingga bertemulah, dan itu disebutkan di situ. Mendapatkan pengajaran langsung ketika Sunan Kalijaga disuruh masuk ke dalam ragawinya, lalu manfaatkanlah penglihatanku, apa yang engkau lihat? Melihat cahaya ungu, cahaya hijau, cahaya kuning, dijelaskan satu persatu gitu. Sehingga garis kesimpulan bahwa ketika dari sana gitu ya, garis kesimpulan bla 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 bla, ternyata apa yang orang yakini bahwa apa yang tengah dipeluknya, apa yang tengah diselaminya dirasakan benar, ternyata belum gitu. Maka aku merasa kasihan terhadap mereka. Aku melihat pandita yang tengah bertirakat lah. Disangkanya itu adalah tujuannya, padahal bukan. Akhirnya ditarik garis kesimpulan, oh pantesan para dalang itu tidak mudah juga membawakan lakon cerita Dewa Ruci. Karena itu persis seperti perjalanan Dewa Ruci gitu Bang. Nah, Dewa Ruci itu apakah ada dalam Mahabharata? Tidak ada, karena itu sempalan atau carangan gitu. Artinya kalau sempalan atau carangan itu ketika dalang punya idealisme untuk disampaikan dengan menggunakan alur cerita, bukan galur. Kalau galur itu sudah pakem. Nah, satu itu, oh Khidir ternyata. Jadi begitu di akhir pengajarannya disampaikan, engkau siapa sesungguhnya? Saya juga sekalian mau bertanya, ada yang tahu arti Pajaratan? Pajuningrat, bukan Pajaratan, Pajuningrat. Jadi ketika Sunan Kalijaga untuk mengentaskan tugas terakhir untuk
berhaji, Sunan Kalijaga kebingungan gitu, bagaimana aku cara sampai ke sana gitu. Maka dengan nekat dia mengarungi lautan. Nah, si Pajuningrat yang dia lihat di pesisir pantai tiba-tiba dalam keadaan duduk bersila melayang di atas air gitu, kayak napak sancang gitu, menghampiri yang tengah, memaksakan dirinya untuk pergi gitu. Engkau mau kemana? Nah, di situ dijelaskan perkara bab haji sampai akhirnya bisa ditarik garis kesimpulan dalam perjalanan yang dituliskan dalam buku tersebut. Sunan Kalijaga tidak sampai akhirnya, tidak jadi ragawinya ke Arab Saudi gitu. Tetapi pengajaran perihal hajinya terselesaikan, dan itu yang mengajarkan disebutkan, engkau siapa sebenarnya? Aku adalah Khidir, dan aku akan senantiasa mendatangi dengan ciri-ciri spiritualisme tertentu. Satu itu. Yang kedua, boleh percaya boleh tidak, para tetua dalam lingkar pengajian saya, Ari pun juga mengenal, itu ada beberapa, tidak semua, tapi ada beberapa kasepuhan yang sudah wafat. Itu ada yang bertemu langsung, bahkan akhirnya esensi haji itu yang seperti bagaimana, itu langsung dari yang bersangkutan gitu, Bang. Khidir langsung. Saya punya guru namanya Abah Barjah. Disebut Abah itu singkatan akronim daripada Asep Barjah. Jadi disebutnya Abah. Belum terlalu tua juga pada saat beliau masih jumeneng. Beliau bilang cerita ke saya, ketika Abah mendapatkan pertanyaan atau soal dari yang bersangkutan, katakanlah Khidir, itu galak, tidak boleh salah. Jadi kalau salah menjawab di alam dimensi itu, dalam kehidupan kesehariannya pun luluh lantak gitu. Tidak boleh salah. Satu ketika anaknya masuk rumah sakit Bromius, ke dalam keadaan repot antara hidup dan mati. Terus pada saat suster mencari titik untuk bisa dimasuki jarum, itu repot gitu, karena harus dari mana lagi nih masukin jarum. Nah, Abah almarhum itu pada saat itu tengah mau menunaikan sholat asar, kalau tidak salah sholat lah katakan. Tapi kalau tidak salah waktu itu mau sholat asar. Begitu tengah sholat, kan terdengar sama kuping kita bagaimana sibuknya suster mencari titik supaya jarum bisa ditusukkan gitu ke lengan anaknya atau ke titik tubuh anaknya, karena pada saat mau ditusukkan jarum itu kerumitannya luar biasa susah gitu. Nah, begitu dalam keadaan ruku, itu kan ruku kalau mau berdiri itu kan sami Allahu liman hamidah ya. Tapi begitu jarum itu berhasil ditusukkan ke bagian titik tubuh anaknya, suster itu spontan bilang alhamdulillah gitu. Nah, Abah, notabene bapaknya anak tersebut, latah. Jadi begitu ruku yang harusnya sami Allahu liman hamidah, terbawa dengan suasana kegembiraan para suster gitu. Begitu dalam ruku mau keadaan berdiri, sami Allahu liman hamidah seharusnya, jadi malah alhamdulillahirabbil alamin. Langsung di Abah didatangan ke eta, ditegor ke eta. Bohong. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan begini, kamu berbohong. Katanya ikhlas, katanya ridho. Baru kayak begitu saja sholat kamu terbawa arus oleh keterikatan lah gitu. Lalu beliau menjawab, oh ya wajar saja, saya bukan Nabi Ibrahim yang bisa ikhlas ridho untuk menjalankan perintah ilahiyah menyembelih Ismail gitu. Tapi tidak begitu juga mau ketemu. Di antara hendak menjawab dan merenung, tiba-tiba yang bersangkutan itu dibawa dan dipertemukan
akhirnya mendapatkan metadata bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim ternyata butuh waktu lama untuk mengiyakan perintah tersebut. Jadi orang tua saya bilang untuk yang satu itu tidak boleh salah. Abah Barjah namanya sudah wafat. Terus guru saya yang satu lagi tapi masih kenal juga itu. Antara Abah dengan guru saya yang sudah wafat ini. Ari juga kenal. Suatu ketika musim haji, Abah Barjah ini mendatangi guru saya yang ada di daerah Ciganitri, namanya Pak Nana. Kang Nana, kalau seandainya man istata'a ilaihi sabila itu adalah hanya berlaku bagi yang mampu secara ekonomi, maka ini hukum ayat tidak adil. Jadi maksudnya gimana, Abah? Nah, Abah berangkat ke tanah suci, Kang Nana duduk saja bersila, dan ini kalimahnya, ijazahnya yang ini. Mangga. Singkat kata cerita begini ya, dan saya konfirmasi dari kedua orang tersebut itu dalam keadaan dalam ruang dan waktu yang berbeda. Pertamanya saya dapat cerita itu dari Pak Nana. Jadi Pak Nana kan di Bandung. Guru saya yang seorang lagi memang musim haji ada di sana di Arab Saudi, ada di Mekah. Tapi dua-duanya bertemu, Kang. Ketika 100% guru saya yang ada di Bandung menyatu kembali gitu dengan yang tengah duduk bersimpuh, tiba-tiba kering telepon dari Arab, dari Mekah. Dan cerita dari keduanya yang saya masih ingat sampai hari ini, Kang Nana geuning urang teh panggih dan keduanya menangis. Ternyata kita bertemu. Bagaimana penjelasan dari Nabi Ibrahim perihal yang tawaf dan yang mengerikan. Ini mumpung belum banyak yang menyimak, baru ada 6 orang. Dan yang mengerikan, Bang, Kang, akang-akang semua, itu yang posisi tawaf itu ternyata secara hakikat diperlihatkan dalam bentuk yang berkecamuk di dalam ruang batinnya, sehingga nampak, mohon maaf, kok nampaknya binatang semua yang mengelilingi kubus itu. Lalu saya bertanya, loh kok saya bertanya untuk mendapatkan saripati jawaban yang sesungguhnya. Gitu. Loh kan itu ritual suci yang disakralkan, kok bisa seperti itu? Iya, karena mereka terjebak dalam ketidakmengertiannya, dalam kemusyrikan di dalam ruang batinnya gitu. Nah, waktu cerita yang saya dapatkan perihal apa yang diperlihatkan ketika orang-orang bertawaf nampak seperti itu, mohon maaf, ada yang bagong, ada yang monyet dan lain-lain ya. Saya tanya, masa tidak ada satupun yang utuh dalam keadaan ragawi manusia? Ada ngan bisa dihitung kuramo, bisa dihitung oleh jari. Apa yang jadi masalah? Saya tanya. Dijelaskan karena beliau mendapatkan penerangannya. Wa alama adamal asma, mungkin itu dalilnya, mungkin ya. Atau Ar-Rahman itu yang mengajarkan gitu. Karena terjebak dalam kemusyrikan, ketidakmengertian, tidak marifat dalam apa yang dikerjakannya gitu. Nah, perihal yang berubah wujud itu atau berubah adegan, berubah fisik itu secara hakikat yang diperlihatkan itu tidak diceritakan sama guru saya yang Panana itu. Akhirnya begitu saya jam 1:30 malam pulang dari rumah Abah Barjah, saya langsung mendatangi rumah Pak Nana. Karena konfirmasi dulu Pak, karena tahu orang tua biasanya jam segitu juga nggak tidur juga gitu. Sok dia, akhirnya saya datang dan saya sedikit agak marah. Kenapa Bapak tidak cerita seperti yang Abah barusan ceritakan? Masya Allah, itu yang dikhawatirkan, takut menjadi fitnah. Dan yang mengerikan gitu kata beliau,
Itu buntutnya itu tegak lurus, itu kayak antena. Dan teriak-teriak, gaduh, suaranya tidak nyaman, frekuensinya lah kalau atau bahasa kita. Dan keduanya bercerita pada saat perjalanan haji itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Khidir. Pun demikian dengan apa yang diceritakan oleh Suluk Linglung Sunan Kalijaga, itu pun diajarkan oleh Khidir. Justru saya juga menanyakan sama para ahli yang ada di sini. Berarti kalau begitu Khidir itu tulisannya bagaimana? Karena bentuk tulisan pun akan menentukan apa arti atau maknawiyahnya secara fonem, secara kata tersebut. Nah, kalau hal-hal semacam itu bagaimana? Artinya seperti yang tadi persoalan Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus wa'alama adamal asma, dan yang tadi malam apa itu Kang Rey naon eta teh kamari teh gitu. Jadi Ar-Rahman, jadi kalau saya menegaskan apa yang didapatkan oleh entitas yang bernama atau yang berjudul Ibrahim dan Khidir itu adalah himpunan daripada Ar-Rahman gitu. Jadi itu ada di dalam Ar-Rahman gitu. Ada dalam kolom Ar-Rahman gitu. Makanya saya menanyakan, apakah Ar-Rahman Ar-Rahim itu yakin maha pengasih, maha penyayang? Kalau Allah dikatakan Allah maha pengasih, maha penyayang, lantas kenapa tidak ada Allah maha kejam? Tidak ada Allah maha sadis. Sementara ketika hukumnya berlangsung, itu tidak pandang bulu kok. Kenapa tidak ada maha kejam? Kalau Allah dijuduli dengan sifat seperti makhluk pengasih dan penyayang, maka di kami Allah itu sudah tidak bersifat lagi gitu Kang. Allah itu ismun, puncak dari segala-galanya. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Jabbar, dan Asmaul Husna yang lainnya itu bukan Allah. Itu Kang. Jadi saya ini kadang-kadang suka mencari hari Khidir teh kumaha bentuk tulisan nanya. Dan apa artinya satu itu? Ari Dajjal sumber katanya dari mana gitu. Dan apa artinya gitu. Karena kalau saya punya prinsip dialektika sunnah, kalau ingin mengerti sesuatu, bongkar dulu ungkara basa. Bongkar dulu kodifikasi kata per kata. Makanya saya bersyukur bertemu dengan Al-Kamus, nama akun, sama Kak Grey, nama akunnya. Saya bersyukur karena saya jadi menambah hasanah terhadap apa yang selama ini bertahun-tahun saya selami atau saya alami. Oh itu teh, berarti eta teh ieu, berarti itu teh ini gitu. Nah maka saya kira-kira Khidir itu apa gitu Kang? Nah ini boleh dipercaya boleh tidak lah. Tapi itu pengalaman dari kedua orang yang dalam ruang dan waktu yang tidak sama. Yang satu di Bandung, yang satu di Mekah. Tapi keduanya bertemu dan yang mengajarkannya sama. Yang tadi saya sebutkan. Mangga nanti dilanjut. Sambil makan paya, euy. Silakan Bang Alfat. Ya, Ada nggak diksi Khidir tuh di dalam Quran? buka kamus dong. Nggak ada nggak? Nggak ada. Itu dulu nggak ada.
Gitu. Diksi. Nggak ada. Coba kita buka bareng-bareng. Ya nggak ada. Nggak ada emang. Mm-mm. Yang ada disebut itu Sehingga hamba saya katakan abdi hamba ya. Allah. Itulah saya pernah baca tafsir fi zilalil Quran Syed Qutb. Sangat hati-hati sekali beliau ketika dalam konteks ini ya, mengatakan Allah nggak menulis, Allah nggak ngomong seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kata si Syed Qutb ya, dalam tafsirnya. Sangat hati-hati. Maka salah satu tafsir yang terkenal, salah satunya ya, mungkin ada yang lain, tapi salah satunya adalah tafsir Visi Dalil Quran. Visi Dalil Quran itu sangat hati-hati sekali. Dia tidak mau menambah-nambah apa yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Dan tidak mengurangi. Dia apa adanya di situ. Ya tapi bagaimana? Karena ini sudah begitu. Susah. Air bening. Iya. Semua orang tahu itu air bening, tapi tetap saja ngomong air putih begitu kan. Nah ini repot. Masalahnya seperti itu. Semua orang sudah selazim, sudah mafhum ya, bahwa mereka mengatakan ini air putih. Kalau Jadi kita ngomong kesimpulannya bukan, gimana, Kang? ya kembali kepada kaidah Bang. Kalau yang tidak tertulis ya sudah. Apa yang tertulis? Ya, oh ya. Tapi dalam filosofinya, kalau untuk mengambil filosofi misalnya, hamba Allah itu tadi katakan A, B, C. Sepanjang itu hanya batas filosofi, nggak apa-apa. Tapi jangan meyakini bahwa hadir itu ada di Quran ya. Nggak pernah ada di Quran hadir. Ya, paham. Ini saya mau parkun dulu Bang. Ini agak berat ini memang. Sebenarnya bukan bidang saya ini. Banyak yang tidak tertuliskan di dalam buku Al-Quran ini Bang. Banyak yang tidak tertuliskan dalam buku Al-Quran. Tetapi kan bukan berarti secara esensial tidak ada entitasnya gitu. Kadang-kadang begini Banyak Bang, yang tidak ya. yang jadi masalah ketika tidak tertulis di dalam Al-Quran, lalu ditulis oleh penafsirnya. Salah satunya misalnya tentang haidir, hamba Allah menjadi haidir, min nafsi wahidah menjadi Adam. Ah ini nanti melesetnya jauh sekali. Paham. Saya paham, memahami itu. Karena ini kan bukan obrolan yang mayoritas itulah. Makanya saya juga tersirat itu lebih besar daripada yang tersurat. Tapi kalau saya mengartikannya begini Bang, ketika Allah berfirman kepada Musa, dan berjalanlah kamu sampai bertemunya dua samudra. Maka saya mengambil satu kesimpulan, ada pelajaran yang bisa saya petik ya, hikmah di sana tentang dua samudra. Baik dua samudra secara nyata itu adalah samudra, dua samudra ilmu yaitu Musa alaihissalam dan seorang hamba Allah yang tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi dia adalah hamba, ya, seorang hamba. Karena pada saat itu di masa Musa alaihissalam itu banyak sekali orang-orang pintar, termasuk Samiri misalnya, termasuk juga hamba Allah yang dimaksud dalam ayat tersebut yang lalu dikenal dengan orang-orang mengenalnya haidir. Ada dua lautan samudra yang tidak terbatas ya. Baik
Musa alaihissalam itu sendiri dan hamba Allah itu sendiri. Yang saya yakini dia adalah seorang nabi. Ya, dari mana dia seorang nabi? Karena dia bernubuah. Itu yang saya petik. Karena hamba ini bernubuah. Ketika dia membocori kapal, dia bernubuah yang akan datang nanti. Ketika dia membunuh, ketika dia membuat rumah, dia bernubuah. Maka saya meyakini bahwa itu adalah nabi yang hidup pada masa itu yang Musa alaihissalam sempat berguru kepada beliau. Itu saja yang saya petik, bahwa ada seorang nabi di masa Musa alaihissalam yang dia juga bernubuah. Karena nabi, dia tidak berisalah, tapi dia bernubuah. Yang nubuahnya disaksikan langsung oleh Musa alaihissalam. Ada satu ilmu yang memang dapat kita petik, bahwa ada satu pengetahuan yang ada pada orang ya, yang tidak dimiliki oleh kita, misalnya tentang cara pandang yang jauh, tentang cara pikir yang jauh. Nah, itu saya metiknya seperti itu. Ada misalnya ini saya pintar misalnya, terus saya bertemu dengan seseorang yang saya anggap dia nggak pintar lah, mungkin saya remehkan karena saya ini seorang yang besar, pintar, terkenal, saya S3, saya menganggap dia biasa-biasa, tetapi orang itu ternyata mempunyai pola pikir yang jauh ke depan yang saya tidak miliki, sebagaimana Musa alaihissalam bertemu dengan hamba tersebut. Itu hikmah-hikmah yang saya petik. Kalau saya tarik garis bahwa setiap nabi, setiap rasul, seperti halnya pertemuan Nabi Musa dengan Abdi itu gitu. Itu karena teguran atas kesombongannya, atas kelalaiannya gitu. Toh Nabi Sulaiman pun sempat mendapatkan hukuman, Nabi Ibrahim pun gitu. Sehingga kenapa diperintah untuk menyembelih Ismail itu karena ada satu dan lain hal sebelum Nabi Ibrahim itu dikandung, Nabi Ismail dikandung. Jadi tersandung oleh perkataan-perkataan di sebelumnya gitu. Jadi ada ranah tanda kutip kesalahan-kesalahan, kealpaan terhadap sinyalemen ilahiyah yang tidak terbaca oleh mereka. Sehingga teguran pun datang gitu. Begini Bang, Maka dipaksa untuk bertemu dengan perjalanannya itu gitu kan. Ada benarnya Bang. Tidak serta merta tanpa alasan gitu, tapi justru memang karena kelalaian, karena sinyalemen ilahiyahnya tidak terbaca. Contoh. Ada benarnya itu, tapi ya, gimana Bang? Ada satu contoh lain yang tidak punya sekarang. Kalau kita kisah Yusuf alaihissalam ya, kita lihat. Karena kata Allah begini, saya kisahkan orang-orang terdahulu untuk kamu ambil pelajaran, mengambil hikmah dari itu. Jadi saya contohkan kisah Yusuf alaihissalam. Kesalahan apa Yusuf itu sehingga Yusuf harus dibuang oleh saudara-saudaranya? Seorang anak kecil dibuang oleh saudara-saudara. Kesalahan apa yang dibuat oleh Yusuf sehingga Yusuf harus dibuang? Lalu Yusuf dibuang, ditemukan oleh orang. Kesalahan apa yang orang ini kok bukan mengembalikan kepada bapaknya, malah dia menjualnya ke pasar? Kesalahan apa yang dibuat Yusuf sehingga dia bertemu orang seperti ini? Sampai dia ke penjara. Ringkas cerita ya. Kesalahan apa yang dibuat Yusuf? Yusuf tidak pernah berbuat kurang ajar terhadap tuannya sampai dia di penjara. Kesalahan apa? Kalau saya lihat dari kisah-kisah itu, sebenarnya memang begitulah mau Allah, sehingga membuatnya orang ini berbuat seperti ini untuk menghantarkan Yusuf kepada apa yang dikehendaki Allah. Begitu juga dalam kisah Musa alaihissalam. Sebenarnya itu memang skenario yang dibuat oleh Allah, yang nanti akan bisa dipetik oleh makhluk-makhluk Allah manusia berikutnya. Skenario itu memang dibuat oleh Allah demikian, ya, supaya apa? Bisa nggak enakan, bang, kalau skenario dibuat oleh Allah gitu, nggak enakan pisan, Karena Allah itu selain dia badi'u, dia juga fatiris. Jadi Allah itu. Iya, tapi nggak enakan gitu untuk di ranah tauhid sebetulnya sudah terlepas dari judul besar skenario, seolah-olah didesain, seolah-olah orang begini, seolah-olah
ikut Allah itu campur kan di dalam badi'us. gimana? Allah itu kan badi'us, Enggak badi'us enak ini. samawat. Allah itu selain dia khalaqos samawati wal ard, Allah juga badi'us samawati wal ard. Allah juga fatiris samawati wal ard. Dia desainer. Dia pencipta. Iya, tapi dia juga kalau desainer. bahwa itu skenario, jadi kapasitas kita apa tuh? Berarti bukan skenario Allah ya, Yusuf tadi ya, sampai kepada kedudukannya itu bukan skenario Allah ya. Jadi ada gini Bang. Ada lapisan-lapisan keilmuan memandang satu perkara bergantung keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing. Contoh, Nabi Ayub itu terkena wabah penyakit puluhan tahun. Itu satu lapisan ilmu. Tapi ada lapisan lagi yang menyampaikan bahwa bukan Nabi Ayub itu sakit, tetapi Nabi Ayub tengah terhinggapi gaib. Ada ayat begini Bang, ayat masih Abang pada baca ya. Jadi, kalau kita bahasa Indonesia kan begini. Seseorang itu menghendaki satu perkara yang lain. Ya, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Artinya apa? Ada skenario. Tapi tak percayalah, setiap kehendak Allah itu pasti baik. Jadi di sinilah skenario Allah. Allah mempunyai skenario ya. Jadi kita menghendaki sesuatu perkara, sedang Allah menghendaki perkara yang lain. Boleh jadi kita tidak suka dengan kehendak Allah itu, tapi itu baik bagi kita. Maka di Quran itu disebutkan seperti ini. Maka Allah itu selain dia khalaqah, dia juga fatiris, dia juga badi'us samawat, fatiris samawat, khalaqas samawat. Karena memang Allah itu skenario. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Ketika kita kamu mana nih? Bentar, maaf. Sorry. Lanjut. Ya. Gue pikir. Ada. Oh. Ini saya ikut nimbrung dikit ya, Kang Adi. Ini nanggepin dikit ya. Sorry, Bang Alfat. Ketika kita berbicara mata batin itu memang agak riskan ya gitu ya, Kang Adi ya. Kalau yang saya pahamin itu gini, membuka mata batin itu berarti kita mampu melihat esensi itu secara besar. Bukan melihat esensi atau bukan melihat petunjuk itu dalam sudut pandang yang lempeng ya atau kenceng gitu. Jadi sudut pandang petunjuk itu kita mampu memeras secara banyak gitu yang namanya esensi di dalam petunjuk itu ketika berbicara terbukanya mata batin itu. Nah, kalau dalam cerita tadi ya yang saya tangkap itu bisa jadi pembukaan mata batin itu kan kalau dipikir secara logika gini ya, masa bisa sih manusia itu kayak jadi hewan apa? Nah, ketika berbicara terbukanya mata batin, maka manusia itu mungkin bisa disifati seperti hewan gitu, karena dia tidak mengerti apa yang dilakukannya gitu. Jadi banyak sekali ketika penarikan sebuah esensi pembukaan mata batin itu banyak, dan setiap orang tuh responnya beda-beda. Kurang lebihnya sih seperti itu ya kalau di dalam tradisi atau orang tua kita gitu. Jadi kalau berbicara apa yang termaktub di dalam Al-Quran, saya rasa ayatin bayinatin itu, si ayat-ayat itu juga menjelaskan ya bagaimana penjelasan ayat-ayat itu dengan ayat-ayat juga gitu. Nah, tapi kalau berbicara tidak semua dijelaskan oleh Al-Quran itu benar, tapi yang bersifat kita tahu dulu nih Quran ini fungsinya sebagai apa. Nah, ketika berbicara dia sebagai hudar linnas ini menduduki titik goal apa atau titik start apa, itu kan kadang-kadang gitu ya. Ayatin Bang Adi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ayatin bayyinatin. Al-Baqarah 285. Ayatin bayyinatin itu ayat dijawab ayat gitu. Enggak, ada macam-macam kan. Jadi kalau
kita mau korelasikan kemana nih? Kalau mau korelasikan kepada kehidupan nyata, bentar dulu kan gitu. Makanya tanda-tanda itu juga dijelaskan dengan tanda-tanda pula sebagai penjelas tanda-tanda itu. Kalau nggak salah gitu sih, setauku ya, Bang Alkamus. Gimana Bang Alkamus? Sambung lah. Iya, kalau ayatin bainatin kan naat ya, dia naat gitu. Jadi baina itu menjadi naat dari manutnya yaitu ayah. Maka ayat itu menjadi penjelasan gitu. Yang penjelasan itu juga didasari oleh ayat-ayat gitu. Jadi secara konsepnya begitu dalam kaidah tadi itu. Jadi ayat yang menjelaskan dengan penjelasan ayat-ayat pula gitu. Makanya pada metode penafsiran maka digunakan uslub tertinggi di dalam memberikan kaidah hukum itu yaitu dengan Al-Qur'an bil Qur'an atau ayat bil ayat gitu. Sebagai sumber utama ya. Karena memang akan sangat sulit ketika kita menjelaskan sesuatu tidak ada landasan hukum yang nanti menjadi landasan berpikir juga tuh. Ya. Maka nanti kita akan menarik konteksnya jadi terkesan serabutan gitu karena tidak ada parameter yang pasti sebenarnya. Cuma nanti ada ayatin bainatin gitu ya, nanti ada sunnah gitu. Kemudian ada turunan-turunannya. Ya salah satunya itu tadi. Dalam kaidah metode penafsiran juga dikenal dengan pendekatan bahasa gitu atau gramatika. Itu juga masuk menjadi salah satu bagian dari metode penjelasan tadi. Tetapi semua tetap kepada konteks, yaitu tekstual gitu. Jadi kalau teksnya membicarakan sesuatu, maka maknanya juga menjadi sesuai, berkesesuaian dengan teks. Gitu. Nah, kan juga ada yang menarik kesimpulan penjelasan ayat dengan yang dikaitkan dengan konteks sejarah misal. Gitu. Karena ada unsur-unsur yang dianggap terkait dengan unsur-unsur tersebut gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar yaitu adalah sebuah berita-berita atau hadis gitu yang ditarik dikumpulkan menjadi asbab ya. Yang menjadi asbabun nuzul. Itu adalah riwayat-riwayat yang terkait dengan kejadian berkaitan dengan turun-turunnya ayat-ayat itu. Tapi dalam pada ini sekarang ini kalau saya masih mempelajari dalam kaitan itu tadi ayatin bainatin. Mengomentari tadi Kang Salami itu, jadi orang ketika bukan persoalan apapun lah itu judulnya ya, mau dijuduli ketika dibukakan mata batin atau apapun itu gitu. Artinya pasti ada satu kandungan pelajaran yang harus diambil oleh si orang yang bersangkutan. Ini Ari pun mengalami itu tuh, si Ari juga pernah mengalami. Pernah satu saat saya sama sejawat saya lagi memperhatikan yang tengah bertausiah gitu. Jadi tengah ada di mimbar dan memberikan ceramah. Tiba-tiba teman saya ini nepuk saya gitu, ayo balik gitu. Ayo pulang ah. Kenapa gitu. Ngongko ceramah, cenah ibu heung manjangan ka soang. Ada yang tahu soang? Jadi katanya tengah bercerita hikmah. Tapi kok
sejatinya seperti angsa, itu lehernya memanjang terus. Pelajaran itu artinya kok bertolak belakang gitu antara yang bersangkutan. Terus istri saya juga pernah, waktu itu saya mau makan bakso kan, tiba-tiba saya ditarik, jangan masuk, coba kamu periksa, tanya pakai babi enggak. Memang di depannya nggak ada juru babi gitu. Akhirnya saya tanya, ada yang babi katanya, ada yang sapi, tapi kualinya tetap sama gitu. Akhirnya kami nggak jadi. Jadi secara esensial, apa yang tadi di pelajaran yang diterima oleh kedua orang tua saya selaras dengan apa yang dikatakan oleh seorang Kiai Haji Hasan Mustafa, bahwa sekalinya membawa kemusyrikan ke Mekah, maka kembalinya pun akan membawa berjuta-juta kemusyrikan. Ini yang perlu kehati-hatian. Makanya saya selalu mengkritisi terjemah secara kata per kata dulu gitu. Itu persoalan Nabi Musa dengan seorang abdi ketika mendapatkan pelajaran. Itu perjalanan hakikat tapi zahir. Hukum positif mana yang membenarkan menebas atau membunuh seorang anak manusia? Hukum positif mana yang membenarkan perbuatan jahil membocori kapal? Zahir padahal hakikat gitu. Itu suratinya. Saya dulu pernah bahas tapi saya agak sedikit lupa, coba saya remind lagi. Betul. Jadi makanya saya bilang tadi, ada di antara kita ini orang yang kita anggap mungkin tidak berpandangan jauh ke depan, tetapi justru dia mempunyai satu pandangan pola pikir yang jauh ke depan. Kadang ada perkara-perkara yang di luar nalar kita, ya, di luar nalar kita, tapi itu terjadi. Tapi itu sifatnya sifat apa ya? Sifatnya ini pengalaman-pengalaman pribadi yang nggak bisa diajar-ajarkan, tidak menjadi sumber hukum. Ya, tapi betul, makanya ini juga tidak saya bicarakan di forum. Makanya saya tidak pernah saya bicarakan di forum umum. Ya, saya ngerti, Bang. Kalau ini kan forum khusus, menurut saya ini saya ini forum khusus. Makanya saya sedang mencari referensinya, bukan masalah mencari tolak belakangnya, tetapi mencari esensi, tarikan garis benang emasnya gitu, Bang. Betul. Ada kisah, Bang. Ini kisah nyata, wallahi demi Allah. Saya alami sendiri, Bang. Ini saya alami sendiri ya, wallahi. Kurang lebih kejadian itu antara tahun 98 atau 96. Nah, sekitar itulah pokoknya 97. Saya lupa tahun berapa, tapi tahun 90-an, di bawah 99 lah. Karena tahun saya 99 saya nikah. Jadi pada saat itu saya masih bujang. Suatu hari, Bang, ada wayang kulit. Ini cerita ini. Tapi wallahi ini kejadian benar. Ada wayang kulit, Bang. Sambil goreng tahu ini, Bang, ya. Nah, jadi kirim atau tahunan. Pasti mendang. Jadi ketika nonton wayang kulit ini terjadi kesalahpahaman, Bang. Saya kebetulan di wayang kulit. Saya di kampung itu baru, karena baru orang tidak mengenal saya, belum mengenal saya. Ketika itu terjadi kesalahpahaman sehingga saya dikejar-kejar, Bang. Betul-betul dikejar-kejar oleh orang banyak. Ini cerita ini. Dikejar-kejar oleh orang banyak. Saya takut. Karena takut, saya berlari ke ada batang pisang. Itu saya berlari ke sana.
Sekarang sana rasa takutnya saya pegang batang pisang itu, dengan saya bermohon, saya takut. Boy, yang keadaan udah sangat-sangat kritis, saya takut. Ini kalau sempat kejadian babak belur saya. Padahal saya tidak mau berbuat apa yang mereka sangkakan. Nah, ketika itu yang mencari itu dengan pipi dia, dengan pipi saya tuh saya hampir bertemu. Dia bilang begini, tadi lari ke sini, tadi lari ke sini. Antara pipi dia, muka dia dengan muka saya itu hampir bertemu. Nah, ini ceritanya ini. Tapi alhasil, alhamdulillah, singkat cerita, dia tidak melihat saya. Dia melihat saya, bubar sudah, orang ini bubar. Ketika orang ini bubar, saya lepas batang pisang itu, saya lihat ke belakang. Loh, di belakang saya ini ada lampu zaman dulu itu lampu Pitroma. Ada lampu. Loh, ada lampu di belakang saya. Kok dia nggak lihat saya ya? Satu keanehan. Kok dia nggak lihat saya ya? Dia datang dari belakang saya dan di belakang saya ada lampu. Saya pegang pisang, batang pisang begini, di belakang saya ada lampu kurang lebih sekitar 4 meter lah dari tempat saya. Kok dia nggak lihat saya ya? Nah, satu kejadian yang di luar nalar ya, di luar nalar saya waktu itu. Tapi ini terjadi gitu, dan benar-benar terjadi. Jadi kadang pengalaman-pengalaman yang aneh itu bisa dialami oleh siapapun, ya. Sebagaimana pengalaman Musa alaihissalam juga dialami oleh Musa pada saat itu. Gitu. Jadi kalau pengalaman-pengalaman seperti itu, ya bisa saja terjadi, Pak. Saya tidak menafikan secara pribadi ya. Gitu. Tapi kalau disuruh ngulang, saya yakin orang itu coba diulangi. Orang yang Pak Sujana, siapa Abah tadi atau Dia siapa yang nanti? enggak. Tidak bisa dia terulang. Iya, itu. Jadi pengalaman ini tidak akan bisa terulang. Saya mengalami kejadian aneh itu 3 kali, Bang. Salah satunya itu, ada lagi dua kali kejadian aneh yang saya alami. Dan kalau disuruh ulang coba silakan. Nggak mampu saya, Bang. Nggak bisa, bagaimana saya mengulang itu? Ya sama dengan beginilah. Sama dengan begini, pukulkanlah tongkatmu ke laut, terbelah laut. Terus tidak ada peristiwa apapun, Nabi Musa mencoba seperti itu lagi, ya nggak akan kejadian lah. Nggak akan kejadian, ya. Sifatnya beda antara ketika tengah dibutuhkan oleh sistem dan kemauan kita sendiri, jelas berbeda. Nggak akan pernah bisa. Misalnya begini, untuk keluar dari ragawi, bukan semua bisa dipelajari. Tapi ketika keluar dari ragawi, sistem apa yang menjadi titik tolak pemberangkatan? Hawa nafsu kah? Atau ada tarikan benang untuk mendapatkan suatu pelajaran? Nah, ini nanti Bang, yang di dalam kajian ilmu tauhid, nanti disebut dengan istilah tanjihi qadim. Jadi dalam pembahasan ilmu tauhid itu ada 3. Nanti kalau kita mungkin antum-antum sudahlah belajar sampai ke pelajaran itu. Yang pertama suluhi qadim. Yang kedua tanjihi hadis. Yang ketiga Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Muntahan beo bukan ini? Ya? Muntahan beo bukan ini? Apa Bang? Bukan. Jadi nanti saya bahas suluhi qadim dalam ilmu tauhid. Ya saya coba kalau kita versi Ibnu Taimiyah lah atau versi Asy'ariyah, kita kaitkan keduanya itu klop masuk akal. Jadi muntahan beliau itu nggak dipikir nggak ketemu. Kalau muntahan beliau sudah ngomong saja sudah. Ini kan bisa ketika kita nalar itu ketemu, baik dilihat dari sisi Ibnu Taimiyah maupun dilihat dari sisi Maturidiyah. Jadi suluhi qadim itu ilmu Allah yang ada pada Allah itu sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya tidak tahu kecuali Allah kasih tahu. Kalau Allah belum kasih tahu, nggak ada yang tahu. Ya ilmu Allah. Ini namanya suluhi qadim. Yang kedua ini tanji hadis. Tanji hadis ini ilmu Allah yang
asal-asalnya adalah ilmu Allah. Kita menjadi tahu, kenapa? Karena dikasih tahu oleh Allah. Maka Adam dikasih tahu oleh Allah. Maka menjadi tahu, kenapa? Karena sudah dikasih tahu. Ini yang kedua ini namanya tanjih hadis. Yang ketiga tanjih qadim. Tanjih qadim itu ilmu Allah yang dikasih tahu, tapi nggak bisa diterangkan, nggak bisa diulang, nggak bisa diulang-ulang. Gimana? Laut terbelah disaksikan oleh orang banyak. Ada. Coba ulang lagi. Bagaimana caranya? Bingung, nggak bisa. Ini namanya tanjih qadim. Jadi, nah ini nanti kalau suluhi qadim itu ranahnya pada, kalau dalam ilmu tauhid disebut tauhid uluhiyah ataupun tauhid atau sifat ma'ani namanya. Kalau Maturidiyahnya, kalau Ibnu Taimiyahnya nyebut tauhid uluhiyah. Tapi kalau tanjih hadis ini masuknya dalam sifat rububiyah menurut Ibnu Taimiyah atau sifat maknawiyah menurut Maturidi. Kalau saya kait-kaitan ketemu itu, oh benar juga. Akhirnya muntahan beliau nggak bisa dipikir, nggak bisa logik nggak berarti nggak mau tahan beliau karena ketemu nalar gitu loh. Nah, jadi muntahan beliau gatal, tahan beliau. Pakai masako bang nih bang, lain nggak pakai sasa lagi bang, udah masako langsung rasa sapi. Ada. Ada yang enggak itu. Kalau enggak, sihir namanya. Kalau tanjih hadis itu kalau tanjih qadim itu susah neranginnya bang. Ini suatu hari saya main ke rumah sakit, nungguin orang sakit. Kami pengalaman spiritual tuh. Saya bertemu dengan namanya sosok A gitu ya. Sosok A. Nah, itu ketika dia tidak termaktub dan dia tidak bisa menjelaskan Al-Qur'an secara kafah ya. Ya itu saya kesampingkan pengalaman pribadi saya buat saya sendiri ya. Artinya gitu. Jadi kalau misalnya saya ketemu dengan entitas Wisnu, karena lafaz Wisnu tidak ada dalam Al-Quran, berarti batal demi hukum begitu? Oh bukan, jadi gini bang, pembuktian itu kan ada dua. Satu, pembuktian itu secara pribadi, contoh gini, ketika Abang Adi itu merasakan pedas, Bang Adi mempunyai intensitas pedas itu yang berbeda dengan saya kan gitu, ya kan? Dan itu ketika diceritakan dengan saya mengalami rasa pedas yang berbeda. Lah ketika kebenaran itu memenuhi dua aspek ya. Ketika dia diteorikan dan dia mampu dibuktikan secara nyata ya, kita bisa ngalamin itu gitu loh. Semua bisa ngalamin hal itu gitu. Dalam penjelasan yang memenuhi kaidah-kaidah gitu. Yang dalam arti kebenaran itu bisa diukur bagaimana dia diteorikan dan bagaimana dia dipraktekkan kan gitu. Lah kalau dalam pribadi saya berbicara gini, saya bertemu Bang Alkamus gitu. Secara nyata saya di sini tapi Bang Alkamus di sana. Saya bisa aja bertemu dengan namanya TikTok kalau sekarang gitu.
Bang Alkamus on cam, bisa hal itu. Jadi kalau saya rujukannya terhadap Al-Quran kan gitu, apalagi berbicara tentang Al-Quran, penjelasannya kan parsial kan gitu. Ya, paham bang. Paham nggak maksudnya? Jadi contohnya gini, ketika ngomong kebanyakan memang bab tadi itu yang dijelaskan oleh banyak para penganut spiritual ya. Memang seperti itu. Dan itu saya tidak salahkan karena sifatnya pribadi kan gitu ya. Dan ketika ada yang mampu mempercayai hal itu, ya itu sifatnya pribadi tetap. Dan ketika dibuktikan, contoh gini Bang Alfat ngomong, saya ketemu kuntilanak di tempat A. Dia ngomong ke saya, saya di sana lihat, dia ngajak saya, tapi saya kok nggak lihat. Nah itu kan perlu dipertanyakan kan gitu. Sesederhana itu sih. Betul. Makanya nggak bisa dijadikan sumber hukum bang. Nah, saya bilang tadi. Ya hukum bisa, hukum tapi secara spiritual batin Ya, aja. hukum itu yang gimana? Yang tertulis dalam buku berjudul Al-Quran. Nah hukum itu kan ada dua, ada hukum ada aturan kan gitu. Nah ketika dia berbicara aturan, dia juga mempunyai susunan-susunan. Ya, aturan juga hukum. Ketika dia dong, Bang. berbicara hukum, beda antara hukum dan aturan. Kalau hukum itu ada yang melekat kepada pribadi yang namanya otonom. Otonom itu artinya sendiri, yang melekat kepada pribadi artinya abang bisa melakukan sesuatu Iya, yang buruk atau aturan- yang baik itu aturan hak itu- abang gitu. Ya, aturan sub daripada hukum atuh. Enggak, kalau dalam Eropa kontinental itu enggak. Lex itu disebut aturan, jure itu disebut hukum. Jure itu mempunyai batasan. Dia diketok palunya ya sebagai landasan hukum. Dia diputuskan sebagai dari apa namanya, dari pengadilan, dari Iya, itu kehakiman dan parameter ilmu pengetahuan mereka. Ini kan kita lagi berbicara tauhid. Jadi kalau secara tauhid, apa yang tengah diaturkan itu bagian daripada hukum gitu. Yang menjadi fikih itu adalah bagian dari sub daripada hukum gitu. Oh beda lagi nih kalau ngomong Al-Quran. Kalau ada dua bagian kan. Al-Quran itu dalam agama dalam sub umum itu dia sebutkan dua kan ya. Ada yang namanya mahdoh dan ada namanya ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu petunjuk murni atau sumber primer. Kalau ghairu mahdoh itu berbicara interpretasi kan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 139 kalau nggak salah, ketika berbantah-bantahan tentang Allah, dia sebut gini kan, waluna a'maluna walukum a'malukum kan gitu. Ketika berbicara interpretasi itu kan gitu, karena sifatnya subjektif gitu loh. Makanya kalau korelasinya terhadap, makanya saya itu cuma menekankan gini, kalau korelasinya terhadap Al-Quran ya setidaknya mempunyai penjelasan secara kafah gitu. Bagaimana dia dijelaskan secara kafah, bukan hanya satu parsial. Ketika berbicara Musa itu begini begitu, di dalam surat Al-Isra ayat 2 itu Musa dikatakan bukan Musa sebagai manusia tapi Musa sebagai kitab itu. Coba buka aja tuh surat Al-Isra ayat 2. Musa bukan sebagai manusia, tapi Musa sebagai kitab. Kalau di dalam surat Al-Isra ayat 2. Nah itu tadi itu. Artinya salah memahami menjadi salah memaknai. Implikasinya akan sangat berbeda. Ini saya bacain aja ya. Wa ataina Musal kitab. Musal kitab. Bukan Alkitab Musa, enggak. Wa ja'alna huhudan li bani Israila alla tattakhidu min dun wakilan. Jadi Musa ini si kitab. Kalau di dalam Al-Qur'an, ketika ada penjelasan Musa bawa tongkat, yaitu apa bentuknya kitab? Turunannya kitab ya ayat-ayat kan gitu. Sesederhana itu kan, melihat segampang itu kitab Mubin itu.
Wa ataina itu kalau kita kupas Pengertian kitab itu gimana itu? Buku. Kenapa bang? Berarti kalau begitu, Ya, kitab. yang dimaksud dengan kitab, pengertiannya itu bagaimana? Buku. Kitab kan banyak bang artinya. Ada namanya kataba, artinya Iya, tulisan. Ya. kan barusan abang bilang bahwa jangan parsial, harus kafah. Musal kitab gitu. Jadi kitab itu yang bagaimana maksudnya yang hari ini bisa kita pegang seperti buku. coba kita buka surat Isra 2. Wa ataina itu artinya apa? Nah sekarang begini, seperti misalnya ikro kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiban. Kitab yang mana? Barang zahirnya yang mana? Ikro kitabaka kafa binafsika itu perintah untuk membaca kitabmu sendiri. Kitab yang mana? Oh itu Ikro kita itu fiil bakal- apa, Bang Alkamus? Itu Ikro ada- itu ada- fiil apa? Ada kaf di sana itu, kita baka itu. Tapi bentar, biar nggak ini. Al-Isra itu bang, ayat 14 Ya, bang. bentar. Saya buka dulu ininya ya. Itu. Gedein, Bang, gedein, Bang. Kalau apa? Bentar. Kalau memang parsialnya ke dalam terjemahan, memang bisa jadi salah paham ketika tidak mampu dikorelasikan dengan kitab ayat-ayat yang lain gitu. Ayat itu apa Bang ayat? Apaan sih bang? Bang Alfi? Ayat. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ditanya ini jawabnya itu gimana Bang? Abang mau jelasin praktek dah. Kalau mau dijelasin praktek ya datang ke rumah. Saya kemarin baca ayat 5 pasal 368. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di situ nih saya langsung buka ya, I'rabul Qur'annya. Langsung pada kata eh, di situ atayati ya. Kemudian ada al-kitabah. Cek 321. Kurang sajen itulah. Ini akibat celotehan barusan. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kena kutukan barusan jadinya. Itu ya, yang termaktub itu terhadap risalah itu ketika dia mengingkari hanya satu dan membeda-bedakan dia tentang Allah dan risalahnya ya, hanya beriman sebagian itu, ngambil jalan tengah yang disukai dan tidak disukai itu dijelaskan.
An-Nisa 150 151. Ulaika humul kafirunal haqqo. Tuh, dikatakan gitu tuh. Bang Ditegur sama Alkamus, Quran. Atainal itu maknanya apa aja, Bang? Fil madi. Enggak, maknanya apa aja? Mungkin ada beberapa maknanya yang bisa kita ambil dari itu. Atainal musal kita. Kamu saja, Bang Alfat. Mana nih Bang Alkamus? Live Jeddah semua ini. Lagi di Jeddah Bang Alfat mereka. Di Saudi mereka. Di Jeddah berarti baru turun ya, belum nyampe ke Mekah ya. Iya belum. Mau ke Hadramut. Dia kalau Jeddah begini tandanya dia nggak di Mekah itu. Gue telepon mungkin. Jadi kitab itu gimana apa kitab? Kita contoh, kitab itu misalnya zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Ketika ayat ini turun, kan belum jadi satu kutub, belum menjadi sebuah buku, tapi disebut kitab. Sebuah buku. Tapi disebut kitab, misalnya zalikal kitabu la raiba fihi. Kenapa di situ kitab itu la raiba? Itu. Kenapa kitab disebut la raiba dan berfungsi sebagai huda? Karena kitab itu adalah kumpulan kepastian, sehingga dia la raiba ya. Jadi kepastian, kumpulan kepastian ya, atau sesuatu yang diberikan berupa kepastian. Atau kalau bicara kepastian berarti hukum, kaidah pasti ya kan? Maka kitab itu adalah sesuatu ketentuan yang pasti, yang la raiba, tidak ada keraguan, pasti adanya. Itulah kitab. Jadi kalau kita lihat di ayat itu ya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang nanti difungsikan karena dia itu tidak ada keraguan pasti, maka berfungsi sebagai huda bagi orang-orang yang takwa. Maka ketika Musa diberinya kitab, Bang Alfat, bentar. Ini siapa? Bang Alkamus dulu nih biar selesai. Lanjut, mumpung sudah lewat ya ke Mekah sudah. Nah itu ada di situ ada apa tuh? Mana sih tadi? Saya nggak kelihatan soalnya. Nah di situ ada kata Alkitab tuh di titik yang kedua, ya. Bentar, di mana sih? Maf'ul bih ya ditulis. Ya, sorry, yang 1, 2 di situ atoina Musa itu maf'ul bih. Kemudian Alkitab di situ menjadi maf'ul bih sani. Jadi maf'ul kedua dari jadi maka susunannya dia menempati susunan kedua. Maka susunan kedua ya tetap kedua. Kenapa menjadi Musa Alkitab misalnya? Maka pada konteks kalimat itu tidak bisa kitab itu dijadikan maf'ul bih awal atau maf'ul bih pertama kemudian kitabnya Musa, maka konsekuensinya adalah kitabnya Musa. Tetapi pada konteks ini secara gramatika memang dijelaskan bahwa Alkitabah itu adalah maf'ul bih sani. Gitu. Nah nanti
boleh dilihat bahwa pada surat Al-Kahfi juga dijelaskan apa? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Alam yaj'al lahu iwaza. Nah, jadi tinggal dicek aja apakah ulumul Quran ini bisa dipergunakan untuk mengidentifikasi atau tidak gitu. Ya kan dari Gitu. apa namanya Al-Quran yang kita baca ini kan sebenarnya yang terpenting terhadap Al-Quran ini kan sebenarnya esensi dari bacaan itu kan, bukan sekedar bukunya kan, tapi esensi dari petunjuk itu yang mampu menjelaskan kan gitu. Lah kalau ngomong Quran sebagai buku aja ya bukunya bisa kita beli di mana aja bang Abang semua. Tapi kan esensinya bagaimana kita peras terhadap kehidupan nyata kita sebagai petunjuk dan jalan hidup kita kan gitu. Makanya kan tadi saya bukain surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Di sana Allah mengatakan itu ketika memilah-milah itu antara risalah satu dengan risalah yang lain tanpa mempergunakan secara kafah, itu Allah tegur tuh. Di sana disebut di 151. Itulah itu kafirul haq gitu kan gitu. Hanya mengambil satu sebagian dan menolak sebagian yang lain kan gitu. Makanya harus kafah dalam melihat itu. Kan gitu Bang Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih, saya mau break dulu karena mesti ada yang ditelepon. Takutnya nanti jeda malah rumkat lagi. Saya rumkatin dulu ya, nanti saya lanjut lagi setelah telepon. Siap. Iya, boleh. Oke. Ya, tadi ya, nanti lanjut lagi ya sebentar. Yuk, assalamualaikum.